Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fadila Febriliana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Kalau kalian ingat-ingat lagi, rumus persamaan lingkaran yang berada di titik pusat A, B itu bisa kita uraikan lagi. Kalau misalkan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0, nah itu udah bentuk umumnya, kita nggak usah apa-apakan lagi. Nah, sekarang kita akan menguraikan dari persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Maka akan diperoleh bentuk berikut. Nah, di sini kita ingat-ingat kan persamaan lingkaran yang bertitik pusat A, B itu kan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita kuadratkan si X dikurang A ini akan menghasilkan X min A dikali X min A. Begitupun juga yang Y min B kuadrat. Kita kuadratkan maka menghasilkan Y min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, nah kita kalikan silang ya. X dikalikan X hasilnya X kuadrat. X dikalikan negatif A maka akan menghasilkan negatif AX. Negatif A dikalikan X akan menghasilkan negatif AX. Negatif A dikalikan negatif A akan menjadi plus A kuadrat. Ditambah, begitupun juga cara yang sama, Y dikalikan Y dikalikan negatif B. Negatif B dikali Y, negatif B dikali negatif B. Akan menghasilkan Y kuadrat dikurang BY dikurang BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, kita sederhanakan lagi atau kita operasikan untuk yang variabelnya sama. Di sini kan ada negatif AX sama negatif AX ya. Ini kan variabelnya sama ya. Maka bisa kita jumlahkan jadi negatif 2AX. Begitupun juga yang sama. Negatif BY dikurang BY. Kita jumlahkan, kita operasikan menjadi negatif 2BY. Nah, setelah itu kita ubah posisinya. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2AX dikurang 2BY ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, R-nya ini kita pindah luaskan. Kalau dari positif pindah luas menjadi negatif. Negatif R kuadrat sama dengan 0. Kita misalkan negatif 2A ini kita misalkan A. Maka kita pindahkan luas negatif 2-nya menjadi, kan di sini kali ya, maka menjadi bagi negatif 2. A sama dengan A besar per negatif 2. Begitupun yang sama, negatif 2B kita misalkan sama dengan B, maka menghasilkan B kecil sama dengan B besar per negatif 2. Nah, selanjutnya kita misalkan nih, A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat itu sama dengan C. Nih ya, maka R kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Kita pindahkan luas. Atau bisa kita tuliskan R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Maka didapat rumus bentuk umum persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Langsung kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukanlah bentuk umum persamaan lingkaran yang berpusat di P 2,-4 dan berjari-jari 6. Nah, kita tulis dulu ya diketahuinya. Kan di sini diketahui titik pusatnya. Yang berpusat berarti titik pusatnya P 2,-4.
negatif 4 dan jari-jarinya 6 cm. Yang ditanyakan bentuk umum persamaan lingkaran. Begini penyelesaiannya. Substitusikan titik pusat dan jari-jari ke dalam persamaan lingkaran dengan titik pusat A, B. Nah, tadi kan titik pusat A, B ini kan yang X negatif A kuadrat ditambah Y negatif B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga didapat X dikurang 2 kuadrat ditambah Y dikurang negatif 4 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Nah, ini negatif 2 dari mana? Negatif 2 dari A. A-nya itu kan 2. Nah, negatif 4 itu dari mana? Dari si B. B-nya kan negatif 4. Nah, kita sederhanakan dulu. Jadi, kita dapat X dikurang 2 kuadrat ditambah Y ditambah 4 kuadrat sama dengan 6 pangkat 2, 36 kan? Selanjutnya, X min 2 kuadrat kita kuadratkan menjadi X min 2 dikali X min 2. Ditambah, Y ditambah 4 kita kuadratkan menjadi Y tambah 4 dikali Y tambah 4 sama dengan 36. X kali X kali negatif 2. Negatif 2 kali X, negatif 2 kali negatif 2. Maka didapat X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 ditambah cara yang sama untuk Y dikali Y. Kemudian Y dikali negatif Y dikali 4, 4 dikali Y, 4 kali 4. Maka didapat Y kuadrat ditambah 8Y ditambah 16 sama dengan 36. Nah, setelah itu kita kelompokkan, kita pindahkan jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X ditambah 8Y ditambah 4 ditambah 16 sama dengan 36. Nah, kita jumlahkan 4 tambah 16 kan hasilnya 20. Kemudian 36-nya kita pindahkan luas menjadi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 4X ditambah 8Y ditambah 20 dikurang 36 sama dengan 0. Nah, 20 dikurang 36 hasilnya negatif 18. Jadi bentuk umum persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X ditambah 8Y dikurang 16 sama dengan 0. Contoh soal yang kedua. Tentukanlah koordinat titik pusat dan jari-jari dari lingkaran berikut. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X ditambah 4Y dikurang 20 sama dengan 0. Diketahui, nah kita pakai rumus yang di awal. A kecil sama dengan A besar per negatif 2. B-nya B kecil sama dengan B besar per negatif 2. C sama dengan negatif 20. Ini kan C-nya ya. Penyelesaian. Titik pusatnya A di sini sama dengan ini kan negatif 2. Maka A sama dengan negatif 2 per negatif 2 sama dengan 1. B besarnya sama dengan 4. Maka harusnya ini B ya. Maka B kecil sama dengan 4 per negatif 2 sama dengan negatif 2. Sehingga titik pusatnya adalah P1, negatif 2. Cara mencari jari-jari, yaitu R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Nah, kita substitusikan. A-nya kan sudah diketahui ya, A-nya 1 kuadrat ditambah B-nya sudah diketahui negatif 2 kuadrat dikurang C-nya negatif 2. Maka didapat 2000. 1 ditambah 4 ditambah 20. R sama dengan akar
25. Akar dari 25 yaitu R sama dengan 5. Maka kita sudah mencari jari-jarinya R sama dengan 5 atau jari-jarinya sama dengan 5. Jadi, koordinat titik pusat lingkaran tersebut adalah yang bertitik pusat di 1,-2 dengan berjari-jari R sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita akan membahas kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, ada 3 kemungkinan kedudukan titik terhadap lingkaran itu. Yang pertama, titik yang ada terletak di dalam lingkaran atau titik pada lingkaran yang posisinya sama dengan garis lingkaran, dan titik yang terletak di luar lingkaran. Contoh yang ada di dalam gambar ini. Ini titik di dalam lingkaran, titik yang pada lingkaran, kemudian titik yang di luar lingkaran. Nah, persamaannya sama. Berarti kita ubah tandanya aja. Kalau ini lebih kecil daripada R kuadrat, nah, kalau misalkan titik yang terletak pada lingkaran itu sama dengan R kuadrat. Nah, yang terakhir, kalau misalkan ini lebih besar dari R kuadrat. Untuk persamaannya, ini adalah persamaan yang berada di titik pusatnya 0,0. Dan ini titik pusat yang ada di A, B, ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Kita langsung ke contoh soal. Satu lingkaran memiliki titik pusat 0,0 dengan kedudukan titik terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Tentukanlah A negatif 2,4, B-nya 4, negatif 3, dan C-nya 5, negatif 1. Nah, kita ketahui dulu ya, ketahuinya kan titik pusatnya 0,0, kedudukan titik terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Penyelesaian, substitusikan koordinat titik-titik tersebut pada kedudukan titik-titik terhadap lingkaran. Nah, kita ketahui dulu yang A, negatif 2,4. Kita substitusikan X-nya negatif 2, Y-nya 4. Maka negatif 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Negatif 2 kuadrat 4 ditambah 4 kuadrat sama dengan 16. 4 tambah 16, 20. Nah, 20 ini lebih kecil dari 25. Sehingga titik A di dalam lingkaran karena 20 kurang 25. Yang B, kita kerjakan dengan cara yang sama. X-nya itu 4. Y-nya itu negatif 3. Maka 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Kita jumlahkan, kita kuadratkan. 16 ditambah 9 hasilnya 25. 25 sama dengan 25. Sehingga titik B terletak pada lingkaran karena 25 sama dengan 25. Nah, yang C 5, negatif 1. X-nya 5, Y-nya negatif 1. 5 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat akan menghasilkan 25 ditambah 1. Hasilnya 26 lebih besar dari 25. Sehingga titik C di luar lingkaran karena 26 lebih besar dari 25. Sekarang kan tadi titik pusatnya 0,0 sudah diketahui. A-nya negatif 2,4, B-nya 4, negatif 3, C-nya 5, negatif 1. Dan nah, kita lihat di sini A-nya berada di dalam lingkaran, B-nya terletak pada lingkaran, dan C-nya di luar lingkaran. Kita buktikan A-nya di dalam lingkaran, B-nya terletak pada lingkaran, dan C-nya berada di luar lingkaran. Soal yang kedua. Tentukan kedudukan titik berikut terhadap lingkaran X dikurang 3 kuadrat ditambah Y ditambah 5 kuadrat sama dengan 25. Tentukanlah A,
6, negatif 1, B negatif 2, D, 1, C 4, negatif 2. Diketahui kedudukan titik-titik terhadap lingkaran X dikurang 3 kuadrat ditambah Y ditambah 5 kuadrat sama dengan 25. Penyelesaiannya, substitusikan ke koordinat titik-titik tersebut pada kedudukan titik-titik terhadap lingkaran. X dikurang 3 kuadrat ditambah Y ditambah 5 kuadrat sama dengan 25. Yang A 6, negatif 1. Maka kita substitusikan 6-nya sebagai X, negatif 1-nya sebagai Y. 6 dikurang 3 kuadrat ditambah negatif 1 ditambah 5 kuadrat akan menghasilkan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 9 ditambah 16, 9 tambah 16, 25 sama dengan 25. Karena di sini jari-jarinya 25. Sehingga titik A terletak pada lingkaran karena 25 sama dengan 25. Yang B, negatif 2,1. Kita substitusikan X-nya sebagai negatif 2, Y-nya 1. Negatif 2 dikurang 3 kuadrat ditambah 1 ditambah 5 kuadrat. Kita operasi hitungkan. Negatif 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Negatif 5 kuadrat 25 ditambah 6 kuadrat 36. 25 ditambah 36 sama dengan 61, lebih besar dari 25. Sehingga titik B terletak di luar lingkaran karena 61 lebih besar dari 25. Selanjutnya yang C 4 dikurang negatif 2. Selanjutnya yang C 4, negatif 2. Kita substitusikan X-nya 4, Y-nya negatif 2. 4 dikurang 3 kuadrat ditambah negatif 2 ditambah 5 kuadrat. Kita operasi hitungkan. 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 9 tambah 1 tambah 9, 10 lebih kecil dari 25. Sehingga titik C terletak di dalam lingkaran karena 10 lebih kecil dari 25. Kemudian kita substitusikan untuk titik pusatnya, kita buktikan ya. Titik pusatnya 3, negatif 5, A-nya 6, negatif 1, B-nya negatif 2,1, C-nya 4, negatif 2 dengan jari-jari 5. Nah, kita lihat A-nya berada pada lingkaran, C-nya berada di dalam lingkaran, dan B-nya berada di luar lingkaran. Kita buktikan. A-nya terletak pada lingkaran, titik B terletak di luar lingkaran, titik C terletak di dalam lingkaran. Sudah ya, terbukti ya. Sekian, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.